Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, kadang datang dari arah yang gak pernah kita kira. Ngomong-ngomong, pernah denger gak? TKI yang terpaksa nikah sama kakek Arab demi mahar fantastis, tapi malah kaget berat pas malam pertama. Ceritanya gak sederhana yang kalian pikir, karena di balik tawa dan uang ada air mata demi rahasia besar yang bikin bulu kuduk berdiri. Yuk kita langsung ke ceritanya. Namanya Lina Suryani, berasal dari Indonesia, berusia 25 tahun. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, sawah, angin sore, dan nasi jagung dengan temannya. Tapi ketika ibunya jatuh sakit keras dan membutuhkan biaya operasi besar, Lina nekat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI perawat lansia. Ia berharap kerja kerasnya di negeri orang bisa jadi jalan pulang bagi ibunya menuju kesembuhan. Hari-harinya berat, ia menjaga seorang wanita tua bernama Madam Zainab. Sosok yang keras tapi berhati lembut. Lina sabar, tak pernah membantah, tak pernah mengeluh. Setiap malam ia duduk di balkon, menatap bintang dan berdoa agar bisa pulang membawa kabar baik. Namun takdir rupanya punya rencana yang jauh di luar nalar. Suatu sore, Madam Zainab memanggilnya ke ruang tamu besar beraroma dupa. Di sana duduk seorang lelaki tua berwajah teduh namun penuh garis usia. Kakek Karim, saudara Zainab yang tinggal sendirian di istana tua. Tubuhnya kurus, namun mata itu mata yang dalam dan penuh misteri. Lina, kata Madam Zainab lembut, saudaraku ini mencari pendamping. Ia tak ingin wanita muda yang mengejar harta, tapi seseorang yang tulus dan beriman seperti kamu. Lina tersentak. Saya, Madam, saya hanya seorang pembantu biasa. Bagaimana mungkin? Jangan lihat dirimu rendah, potong Zainab. Kakek Karim butuh kedamaian, bukan kecantikan, dan mahar yang akan ia berikan adalah 100 miliar rupiah. 100 miliar, angka itu menancap di telinga seperti guntur. Dengan uang sebanyak itu, ibunya bisa dioperasi, adiknya bisa sekolah, rumah mereka bisa diperbaiki. Tapi di sisi lain, ia harus menikah dengan lelaki yang bahkan bisa menjadi kakeknya sendiri. Malamnya, Lina menangis di kamar kecilnya. Antara cinta pada keluarganya dan rasa takut yang mencekik, ia berdoa lama, sujud di lantai sambil berbisik, "Ya Allah, jika ini malammu untuk menyelamatkan ibuku, aku pasrah." Dan esok paginya, ia menggunakan gaun putih sederhana, wajah tanpa siaran, hanya dihias senyuman pasrah. Pernikahan itu digelar megah. Ribuan tamu, kilau emas, unta berhias permata, dan kamera televisi lokal. Tapi di tengah gemerlap pesta, hati Lina justru hampa. Kakek Karim berdiri di sampingnya dengan tenang. Tak ada senyum, hanya tatapan mata yang menembus jauh ke dalam batin. Saat ijab kabul diucapkan, suara gemetar Lina berpadu dengan doa langit. "Aku terima nikahnya Lina Suryani binti Hasan." Suara tua itu menggema, diikuti tepuk tangan para tamu. Tapi di hati Lina hanya ada satu pertanyaan, apakah ini cinta atau pengorbanan? Sejak hari itu hidupnya nggak lagi sama. Dari seorang TKI sederhana, ia kini menjadi istri sah seorang bangsawan tua Arab dengan mahar fantastis yang bisa menembus segalanya, kecuali rasa sepi yang segera datang menghampiri. Malam itu angin gurun bertiup lembut di antara pilar-pilar istana kakek Karim. Langit riat begitu jernih dan cahaya bulan memantul di dinding marmer putih. Setelah pesta pernikahannya megah dan ramai, semua tamu akhirnya pulang. Hening menyelimuti rumah besar itu. Di kamar pengantin, Lina duduk di tepi ranjang besar berhias kelambu emas. Hatinya berdegup cepat. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah muda tanpa riasan, mata sembab karena kelelahan dan gugup. Ia tahu malam ini adalah malam pertamanya, tapi bukan kebahagiaan yang dirasakan, melainkan ketakutan yang gak bisa dijelaskan. Ketika pintu kamar terbuka, kakek Karim masuk perlahan. Lelaki itu mengenakan jubah putih dan sorban sederhana. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi minyak wangi dan sebilah lilin panjang. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya berjalan menuju meja, menyalakan lilin itu dan duduk bersila di lantai. Lina terpaku. "Kakek, apa yang ingin saya duduk di sana?" tanya Lina hati-hati. Kakek Karim menggelengkan pelan. "Tidak anakku, malam ini bukan untuk bersentuhan tubuh, malam ini untuk menyucikan jiwa." Nada suaranya lembut tapi penuh getar aneh, seperti seorang yang memikul beban masa lalu.
Ia mulai membaca doa dalam bahasa Arab yang begitu panjang, namun suaranya semakin bergetar di setiap ayat. Air matanya jatuh menetes di lantai. Ya Allah, ampunilah aku untuk semua dosa masa mudaku. Lina yang awalnya tegang, kini justru merasa iba. Ia melangkah pelan dan mendekatinya, namun tiba-tiba kakek Karim berteriak lirih, "Jangan mendekat." Lina kaget dan mundur. Kakek Karim menunduk dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara serak, "Aku nggak bisa menyentuhmu, Lina. Setiap kali malam pertama tiba, aku melihat wajah Aminah, istriku yang pertama, menatapku dengan air mata. Ia meninggal karena aku." Hening, suara lilin yang meleleh jadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Lina memegangi dadanya, tak sanggup berkata apa-apa. Ia ingin menanyakan lebih jauh, tapi melihat air mata tua itu membuatnya memilih diam. Kakek Karim memandang lilin itu lebih lama, lalu berkata lirih, "Setiap kali aku mencoba memulai kehidupan baru, malam pertama selalu menjadi malam kutukan. Aku teringat malam ketika Aminah pergi di pelukanku karena aku terlalu menuntut cinta dan melupakan kelelahannya." Lina meneteskan air mata tanpa sadar. Ia duduk di lantai, menjaga jarak dan ikut memejamkan mata. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan aku luka bagi lelaki ini. Jadikanlah aku penenang bagi jiwanya." Malam itu berlalu tanpa sentuhan. Tak ada desahan cinta, hanya suara doa dan isak kecil yang bersahutan. Lina menyadari satu hal, bahwa ia bukan istri dalam arti biasa, tapi mungkin penebus bagi hati yang sudah lama rusak oleh penyesalan. Dan di luar sana, bulan di atas istana tampak seolah menangis, menyaksikan malam pertama yang bukan malam kebahagiaan, melainkan malam air mata. Hari-hari pertama Lina sebagai istri kakek Karim berjalan tenang tapi penuh tanda tanya. Pria itu sangat sopan, lembut, dan gak pernah meninggikan suara. Ia memperlakukan Lina bukan seperti istri muda, tapi lebih seperti tamu terhormat yang harus dijaga dari dunia luar. Setiap pagi, Lina membawakan teh min dan sarapan ke ruangan kakek Karim. Laki-laki itu duduk di meja kayu besar, menulis sesuatu di buku kulit lusuh dengan tangan bergetar. Tapi setiap kali Lina datang, ia buru-buru menutupnya. "Buku apa itu, kakek?" tanya Lina suatu pagi sambil tersenyum. "Hanya catatan masa lalu," jawabnya singkat. Lina tak ingin memaksa, tapi rasa penasaran itu perlahan tumbuh dalam hatinya. Ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu, sesuatu yang bahkan lebih dalam dari rasa sedih yang sering ia lihat di matanya. Yang paling aneh, setiap malam Jumat, kakek Karim melakukan kebiasaan yang membuat Lina merinding sekaligus iba. Ia selalu menyalakan 7 lilin, menaburkan bunga mawar di lantai kamar, dan menulis surat panjang di bawah cahaya redup. Kadang terdengar isak lirih di antara lantunan doa, "Ya Allah, semoga dia damai di sisinya. Aku masih rindu bahkan setelah puluhan tahun." Lina sering menunggu di luar kamar, menatap dari celah pintu dengan dada bergetar. Ia tahu itu bukan ritual mistik, tapi ritual hati yang belum selesai. Suatu malam, rasa penasaran Lina tak lagi terbendung. Saat kakek Karim sudah tertidur di kursi, ia masuk ke kamar perlahan dan membuka laci kecil di meja tulis. Di dalamnya tersimpan tumpukan amplop berwarna coklat yang diikat dengan pita ungu. Tangannya bergemetar saat membaca nama di salah satu amplop untuk Aminah. Ia membuka satu surat. Tulisan tangan itu rapi tapi goyah seperti ditulis dengan air mata. "Aminah, setiap Jumat aku menulis padamu karena hanya di malam itu aku merasa kau masih mendengarku. Aku mencoba mencintai lagi tapi semua terasa salah. Maafkan aku karena mencintai orang baru bukan berarti melupakanmu, tapi mencoba bertahan hidup tanpa kehadiranmu." Air mata Lina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup surat itu cepat-cepat, tapi suara lembut di belakang membuatnya membeku. "Sekarang kamu tahu ya?" Kakek Karim berdiri di ambang pintu. Matanya sembab namun senyumnya menenangkan. "Aminah adalah istriku yang pertama. Ia meninggal di malam pernikahan kami karena sakit. Sejak itu, setiap malam Jumat, aku menulis surat untuknya, agar aku gak lupa cara mencintainya dengan benar." Lina menatapnya lama, gak bisa berkata-kata. Lelaki itu menumpuk pundaknya pelan. "Kau tak salah membuka surat itu, Lina. Mungkin Allah ingin kau tahu bahwa aku menikah bukan untuk mencari cinta baru, tapi untuk menebus cinta yang pernah kubunuh dengan keegoisan." Lina hanya menunduk menahan nangis. Untuk pertama kalinya, ia tak melihat sosok kakek kaya yang ia nikahi karena mahar. Yang ia lihat hanyalah seorang kakek tua yang hatinya terjebak antara cinta masa lalu dan penyesalan yang gak pernah sembuh. Pagi itu udara riat terasa ganjil, langit berwarna pucat, angin berhembus lambat, seolah membawa kabar yang gak ingin disampaikan. Sejak subuh, kakek Karim gak keluar dari kamarnya. Lina yang biasanya mendengar langkahnya
menuju balkon untuk berdoa, kali ini hanya mendengar batuk pelan dari balik pintu. Ia segera masuk dengan membawa air hangat dan madu. Kakek Karim duduk bersandar di ranjang, wajahnya pucat tapi senyumnya tetap tenang. Lina, duduklah di sini. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan. Lina duduk di sisi tempat tidur, memegang tangannya dingin. Kau tahu, semalam aku bermimpi Aminah datang memintaku untuk melepaskan penyesalan. Katanya dosaku sudah cukup lama menahan jiwaku. Lina menatap, matanya mulai berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu kakek, Anda akan sembuh. Tidak Lina, tubuhku lelah, tapi jiwaku tenang, karena kau sudah menemaniku sampai di titik ini. Kakek Karim mengambil sesuatu dari bawah bantal, sebuah amplop putih. Ini surat wasiatku. Jangan takut membukakan nanti. Kau akan tahu bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki. Ia tersenyum. Terima kasih Lina, kau bukan hanya sekedar istri. Kau adalah doa yang dikabulkan Allah agar aku bisa pergi dengan damai. Mata tuanya terpejam, napasnya melemah dan dalam diam ia berpulang. Beberapa hari kemudian, istana itu sunyi. Lina duduk di ruang tamu, masih mengenakan pakaian putih sederhana. Pengacara keluarga datang membawa map coklat. Dengan suara tenang, ia membacakan isi surat wasiat kakek Karim. Kepada istriku, Lina Suryani, yang datang bukan karena harta, melainkan karena hati. Mahar 100 miliar yang kuikatkan padamu, kini telah kuhibahkan sepenuhnya untuk rumah sakit dan panti yatim di Indonesia atas namamu. Kau tak kehilangan apapun, karena hatimu telah menjadi mahar surga yang sesungguhnya. Lina meneteskan air mata. Lina memejamkan mata dan dalam diam dia berbisik, aku gak butuh harta kakek, aku hanya ingin engkau damai di sisinya. Beberapa bulan berlalu, rumah sakit yang didirikan atas nama Yayasan Lina dan Karim Care akhirnya berdiri megah di Indonesia. Ratusan anak yatim tersenyum di bawah sinar matahari sore. Di tengah halaman berdiri patung kecil berbentuk hati bertuliskan cinta sejati tak mati. Setiap malam Jumat, Lina menyalakan satu lilin kecil di kamarnya, bukan lagi untuk kakek Karim, tapi untuk dirinya sendiri sebagai simbol doa dan penebusan. Ia membaca surat terakhir yang ditulis kakek sebelum meninggal. Jangan tangisi aku ya Lina, cinta bukan untuk diratapi, tapi untuk diwariskan. Jika kau temukan seseorang yang membuatmu tertawa lagi, cintailah tanpa rasa bersalah. Karena itu adalah doa terakhirku agar kau hidup bukan hanya bertahan. Lina menutup surat itu, tersenyum di antara air mata. Ia tahu cinta sejati memang tak harus bersama. Kadang cinta datang untuk menyembuhkan lalu pergi membawa ketenangan. Dan malam ini di bawah langit biru yang sunyi, Lina berbisik ke arah bintang. Selamat jalan kakek, kau bukan mahar duniawi, tapi mahar untuk jiwaku. Tamat.